Nggak ada. Ya jadi biarin oligarki aja yang partisipasi, nanti bagi-bagi di sana, enak ya Pak ya. Keren. Lu mau nyumbang berapa? Lu dapat ini. Lu mau nyumbang berapa? Lu dapat ini. Begitu kah Pak? Oh, bisa jadi ya. Nggak ada, nanti itu tergantung untuk masyarakat. Misalnya mau crowdfunding bikin taman, botanical garden, nanti tinggal difasilitasi di sini dibangun taman, kata Sidik. Iya. Dan kalau taman itu ada ininya, ada itunya, bisa jadi gitu ya Pak ya. Masa nggak ada dealing Pak? Kira-kira yang mau nyumbang itu, yang mau nyumbang IKN itu kira-kira orang berduit atau orang miskin? Pasti orang berduit. Dan kalau orang berduit kira-kira mau begitu aja Pak? Assalamualaikum guys, kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Nah, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan yang sakit dari kalian, kalau ada, itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi sehat sebelumnya dalam manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini konten menemani kalian sahur ya. Jadi alhamdulillah nih, mudah-mudahan sahur kali ini berkah ya, dan bisa membuat kita berpuasa dengan nikmat, berpuasa dengan lancar, dan mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke konten, jangan lupa deskripsi video, udah langsung dicek aja deskripsi. Dan kalau nonton konten gue itu usahakan nonton sampai habis ya, nonton sampai habis supaya nggak gagal paham. Dan kalau kalian suka ya silakan di subscribe, di share, di like ya. Kalau nggak suka ya di dislike, dan kalian komentar yang baik-baik di bawah. Oke ya, konten gue kali ini adalah tentang IKN. IKN ini luar biasa loh ya, luar biasa. Pokoknya kayak gimana gitu ya, ada kita mencium bau-bau cengkraman oligarki di sana itu. Kalimantan itu kan batu baranya banyak, pemain batu bara siapa aja ya. Iya, gue tadi lupa slide-nya ya, nanti gue kasih deh ini slide-nya ya, nanti di akhir ya. Nah ini dengan keadaan negara yang begini, negara lagi banyak utangnya, banyak banget utangnya, banyak pokoknya, rekor ini utangnya nih.
Luar biasa tembus, yang tercatat 7.000 triliun lebih katanya ya. Nah ini pemerintah maksain banget buat IKN ini. Ada apa sih sebenarnya? Dan yang lebih lucunya lagi ada berita begini, ini sebetulnya berita bulan Maret nih, sebulan yang lalu, mungkin sekitar sebulan yang lalu, 22 Maret. Ini beritanya begini nih di CNN. Pemerintah buka suara soal opsi patungan warga untuk IKN. Opsi patungan warga untuk IKN. Keren ya, minyak kita yang bayar mahal, ya kan? Pejabat makin kaya. Terus, ya udah begitulah. Tapi ada opsi ini ya. Ini berita Selasa 29 Maret 2022. Ini kalau kita nggak bersuara nih, bahaya nih. Kita lihat nih beritanya nih. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara IKN Nusantara Siddik Pramono angkat suara ehwal tudingan sejumlah pihak bahwa pemerintah tak punya dana pembangunan ibu kota baru sehingga mengemuka ide pendanaan lewat crowdfunding atau patungan dari masyarakat. Ini keren nih. Siddik membantah mekanisme pembiayaan lewat iuran masyarakat itu menunjukkan pemerintah tak punya anggaran untuk membangun IKN Nusantara. Ia menegaskan crowdfunding hanya satu dari 3 mekanisme pembiayaan selain dari pemerintah dan swasta. Berarti ada juga mekanisme itu. Berarti mestinya dari pemerintah aja nggak cukup gitu. Sehingga harus ada pemerintah dan swasta dan ada mekanisme crowdfunding itu. Jadi memang benar crowdfunding itu bukan satu-satunya, benar bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Bukan begitu Pak dari kalimat ini. Nih pokoknya bantah aja dulu Pak ya, tapi minta maaf Pak, saya sebagai rakyat wajib memberitahukan ini. Dan saya mau mereaksi ini karena Bapak pejabat publik. Boleh saya mengkritisi, mereaksi boleh. Dan bukan dengan kebencian kok Pak saya mereaksi. Insya Allah saya akan tetap mereaksi, memberikan pemahaman kepada penonton-penonton saya dengan edukasi, bukan dengan kebencian. Nih kata si Pak Siddik Pramono nih, jadi tidak benar kalau itu mengesankan bahwa pemerintah tidak mengalokasikan dana atau terkesan tidak mau mencari investor untuk pendanaan pembiayaan, kata Siddik kepada cnnindonesia.com Senin 28 Maret malam. Ya memang Pak, pemerintah mengalokasikan berarti dan mencari investor Pak. Tapi kan nggak gampang Pak Luhut kita tahu sampai ke Pangeran bin Salman ya. Ya kan? Tahu kami, pemerintah mencari, pemerintah juga punya dana, tapi kayaknya nggak cukup, sehingga crowdfunding itu harus ada gitu Pak ya. Bukan begitu Pak ini artinya Pak. Buat kalian yang nonton konten gue kali ini ya, komentar yang baik, apakah gue salah nih pemahaman gue? Jadi memang crowdfunding itu bukan satu-satunya, bukan. Pemerintah punya dana, ya ada mengalokasikannya, ya Pak ya. APBN ya Pak, swasta juga ada ya mencoba, walaupun yang dari Jepang itu akhirnya mundur ya Pak. Terus kemarin Pak Luhut ke Saudi juga nyari itu, tapi ada juga crowdfunding itu ya Pak ya. Kok bisa ada gitu loh Pak, kok tega gitu. Kita lanjutin dulu deh ini. Dia menegaskan skema pembiayaan IKN telah diatur lewat UU nomor 3 tahun 2022. Tentang IKN di sana skema pembiayaan ibu kota baru diatur lewat 3 mekanisme. Nah kan bener gue, yakni public, private, people participation. Lah berarti ada Pak. Berarti mestinya public private participation itu ada juga crowdfunding di situ Pak ya. Kenapa harus ada sih Pak? Apakah Bapak nggak ngelihat sekarang ini rakyat lagi sengsara Pak? Bapak nggak tahu tuh rakyat sengsara ya? Nggak pernah Pak. Ayo Pak ikut sama saya jalan-jalan lihat kesengsaraan rakyat, kita sama-sama survei gitu. Pak Siddik Pramono. Siddik menjelaskan dari 3 skema pembiayaan tersebut, crowdfunding tak menjadi prioritas. Lagi pula katanya dalam beberapa kasus di banyak negara crowdfunding dilakukan bukan untuk membiayai proyek-proyek besar. Pak, nggak perlu jadi prioritas dan nggak perlu ada mestinya. Dan kalau memang nggak bisa, nggak usah aja Pak. Kenapa maksain sih? Kenapa maksain banget ini untuk IKN ini? Crowdfunding itu kalau andai kata rakyat Bapak itu
hidupnya makmur gitu Pak. Ini beli minyak goreng antri Pak. Mau bangun IKN, mau diajak patungan IKN, mestinya nggak usah ada itu crowdfunding kalau memang pemerintah ada duitnya. Bener begitu kan Pak ya? Ngopi Pak. Jadi crowdfunding itu hanya salah satu skema yang dimungkinkan dalam pembiayaan atau pendanaan persiapan pembangunan IKN, kata dia. Pokoknya dia cuma membantah aja ya Pak ya. Tapi tetap ada itu ya Pak ya. Loh, kalau memang nggak masuk di akal saya nih Pak, kalau memang nggak bisa ngapain maksa sih Pak? Sidik belum membicarakan lebih lanjut terkait teknis atau aturan lewat mekanisme itu. Pihaknya saat ini tengah menyusun aturan tersebut dan bakal disosialisasikan dalam waktu dekat. Namun dia memastikan skema tersebut tak akan diwajibkan kepada masyarakat. Alhamdulillah. Pihaknya juga tak mematok besaran iuran bagi pihak yang ingin ikut berpartisipasi. Nggak ada. Ya jadi biarin oligarki aja yang partisipasi, nanti bagi-bagi di sana, enak ya Pak ya. Keren. Lu mau nyumbang berapa? Lu dapat ini. Lu mau nyumbang berapa? Lu dapat ini. Begitu kah Pak? Oh, bisa jadi ya. Nggak ada, nanti itu tergantung untuk masyarakat. Misalnya mau crowdfunding bikin taman, botanical garden, nanti tinggal difasilitasi di sini dibangun taman, kata Sidik. Iya. Dan kalau taman itu ada ininya, ada itunya, bisa jadi gitu ya Pak ya. Masa nggak ada dealing Pak? Kira-kira yang mau nyumbang itu, yang mau nyumbang IKN itu kira-kira orang berduit atau orang miskin? Pasti orang berduit. Dan kalau orang berduit kira-kira mau begitu aja Pak? Oh. Ya Allah. Sejumlah pihak sebelumnya mengkritik mekanisme pembiayaan IKN lewat crowdfunding. Pengamat politik dari kedai kopi Hendro Satrio menilai langkah pendanaan menggunakan mekanisme itu keliru sejak awal. Hal itu lantaran masyarakat telah terlibat dalam berbagai proyek pemerintah lewat pembayaran pajak. Karenanya ia menyebut rencana itu hanya menunjukkan pemerintah sedang kelimpungan mencari sumber dana untuk pembangunan proyek IKN. Benar, kelimpungan lah. Masyarakat ini bayar pajak udah, bensin makin mahal iya, minyak goreng makin mahal iya, PPN naik 11% ya, masih mau dibebanin ini. Dan gue yakin tuh ntar yang nyumbang juga itu orang-orang berduit lah. Dan kalau orang-orang berduit ya ada dealingnya nggak? Nih contohnya orang-orang berduit yang berhasil kita rangkum. Nih contohnya, sebagian orang-orang berduit. Kira-kira orang-orang ini ngebet nggak pindah ke IKN? Nih lihat nih ya. Oke, kali ini saya buka verse dengan syair pedas menyindir manusia berpangkat selalu susah diajak berpikir karena otaknya parkir. Nyanyi dan saya having fun bawa-bawa kopi sambil nyinyir. Kau mengira pangkat milikmu akan kekal, kau tidak akan begitu jika kau punya akal. Musuh yang membunuh kau anggap sebagai saudara, ada yang menasihati justru sekarang masuk penjara. Sang tuan tutup mata, angkat kaki atas meja, budak diperintah jaga nama saya jangan sampai salah di mata manusia. Apa yang ada di benak, emosi kami ikut tercuak, melakukan salah tapi tak akui, membuka suara yang berbicara hak, mentang-mentang pakai tanda bintang. Kuasa Tuhan berani ditantang, mungkin sekarang bisa menang, neraka dibuang ke dasar lubang. Engkau berani memulai, tapi tak terima jika dinilai. Apa pangkatmu dan siapa bapakmu, kami tak peduli karena kau lalai. Masuk ke ranah yang bukan tempatnya, seolah-olah yang paling iya. Tidak faham tapi kau dipaksa, lebih baik bertanya, jangan salah arah bisa berbahaya. Udah tua ingat mati, bukan rasa yang tersuci. Bocah dini pun tahu yang patut dicontoh dan patut diteladani. Apa nggak punya malu, makanya merasa yang paling tahu. Satu persatu orang-orang dulu bicara begini begitu, belaga menjadi guru. Orang sekitar kita tahu, harus gali lagi ilmu-ilmu. Jadi tolong sadar, perlu banyak belajar. Jika tak tertampar maka Tuhan yang beri teguran, baru kau kan penuh dengan penyesalan. Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Janganlah berlaku bangsat dengan berkhianat, karena kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Janganlah berlaku bangsat dengan berkhianat, karena kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Udah kalian lihat sayang? Apakah kira-kira mereka ngebet nggak pindah IKN? Kira-kira IKN ini jadi proyek untuk rakyat atau untuk oligarki? Mikir kita rakyat. Kalau kita nggak sadar-sadar, negeri ini akan makin kerampokan. Serius kerampokan. Proyek-proyek ini semuanya beneran untuk rakyat atau untuk sebagian golongan oligarki rakus, perampok hasil bumi pertiwi Indonesia tercinta. Mikir buat semua rakyat Indonesia, bapak-bapak TNI, bapak aparat, ayo dong mikir buat Indonesia sekarang kita. Selamat menikmati sahur kalian, semoga berkah sahur kalian dan lancar puasa kalian. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia, lawan oligarki perampok.